Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Fadila, NPM 2019 46500 Kelas R6C. Mata kuliah Akhlak dan Etika. Saya ingin menjelaskan pengertian akhlak dan keutamaannya. Menurut bahasa, akhlak ialah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti. Secara istilah, akhlak artinya sifat seseorang yang melekat di dalam dirinya, yang kemudian terdapat dari perilaku orang tersebut. Keutamaan akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah SWT. Diaplikasikannya dengan cara mencintainya, mensyukuri nikmatnya, malu berbuat maksiat, selalu bertobat, bertawakal, dan senantiasa mengharapkan limpahan rahmatnya. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah SAW. Diaplikasikannya dengan cara mengenal lebih jauh, kemudian berusaha mencintai, mengikuti sunnah-sunnah ajarannya. Yang ketiga, akhlak terhadap Al-Quran. Diaplikasikannya dengan membaca sepenuh perhatian, tartil, kemudian berusaha memahami, menghafal, dan mengamalkannya. Yang keempat, ada akhlak kepada orang-orang di sekitar kita, mulai dari memperlakukan diri sendiri, orang tua, kerabat, tetangga, hingga saudara seiman. Yang kelima, ada akhlak kepada orang kafir. Caranya adalah dengan membenci kekafiran mereka, namun kita juga harus berbuat adil kepada mereka agar memperbolehkan kita berbuat baik kepada mereka selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, atau untuk mengajak mereka kepada Islam. Saya ingin menjelaskan tentang adab atau etika belajar dalam Islam. Adab atau etika adalah suatu disiplin ilmu yang mengatur tentang baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa pedoman. Yang kehidupan manusia dipengaruhi oleh berbagai norma, yaitu ada norma agama, norma hukum, norma moral, norma sopan santun, dan seterusnya, yang sudah menghiasi manusia sejak zaman dahulu. Aturan-aturan tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia dalam mengatur hidupnya di saat ini. Al-Ghazali menjelaskan ada beberapa hal yang mesti dijaga bagi penuntut ilmu: menyucikan hati dan perilaku yang buruk dan sifat yang tercela. Rasulullah SAW selalu berupaya sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa. Yang pertama, mengurangi segala keterkaitan dengan kesibukan-kesibukan duniawi dan menjauh dari keluarga dan kota tempat tinggal. Yang kedua, tidak bersikap angkuh terhadap ilmu dan tidak menonjolkan kekuasaan terhadap guru yang mengajar. Yang ketiga, bagi seorang pemula dalam upaya menuntut ilmu, ialah tidak memalingkan perhatiannya sendiri untuk mendengar pendapat manusia yang bersimpang siur, baik ilmu yang mempelajarinya itu termasuk ilmu dunia maupun akhirat. Yang keempat, bagi seorang penuntut ilmu adalah menunjukkan perhatiannya yang sungguh-sungguh kepada tiap-tiap disiplin ilmu yang terpuji. Yang kelima, ada hendaklah ia melibatkan diri dalam berbagai macam ilmu pengetahuan secara bersamaan. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyesalan masalah bersama. Selain itu, kata musyawarah juga berarti berunding atau berembuk. Etika berdemokrasi dalam Islam. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan di berbagai bidang,
termasuk dalam politik dan penegakan hukum. Dalam hal demokrasi, terdapat beberapa pandangan para ahli ulama, para ahli muslim. Ada yang nerima, tapi dengan syarat tidak mutlak kekuasaan di tangan rakyat. Dan ada juga yang menolak sama sekali. Dalam pandangan Islam, pendapat tentang demokrasi terdapat perbedaan pandangan, seperti Al-Maududi. Beliau menolak dengan tegas akan demokrasi. Dalam pandangan Al-Maududi, demokrasi itu memberikan kekuasaan sebesar-besarnya kepada rakyat, dan 113 tidak dikenal dalam Islam. Demokrasi cenderung sekuler yang merupakan hasil buatan manusia, sekaligus merupakan pertentangan Barat terhadap agama. Saya akan menjelaskan tentang etika beragama, berbangsa, bernegara dalam Islam. Etika beragama adalah moral dalam perilaku yang kita pergunakan dalam menjalin hubungan yang harmonis. Bersikap dan bertindak yang didasarkan pada nilai-nilai agama yang ada. Dengan adanya etika dalam beragama di masa sekarang agar memberi kedamaian, untuk menjalin hubungan yang harmonis dan kerukunan bagi pemeluk agama. Salah satunya kepedulian, toleransi, menghormati kebaikan, dan menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran umat beragama. Menjadikan masyarakat untuk saling bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuannya adalah tercapai hubungan sesama umat yang rukun, damai, dan tentram, terbudaya tanpa adanya kecemburuan sosial antar umat. Etika berbangsa dan bernegara sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, karena tanpa etika tersebut, maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan menjalan dengan tentram, damai, dan rukun. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai orang Muslim, maka sangat penting memahami dan merealisasikan pada hakikatnya ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian penjelasan tentang pengertian akhlak dan keutamaannya. Ada adab atau etika belajar dalam Islam, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Yang terakhir ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.